Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Asep Susan Marliana. Saya mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA dan 12 IPS 1 di SMA Hanai 1 Pamengpeuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, segala hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 11 semester ganjil dengan materi pokok yakni Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-48, Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 59 dan Quran surat At-Taubah ayat 9 sampai 105. Pada materi kali ini tujuan pembelajaran yakni yang pertama terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Yang kedua, membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Dan yang terakhir menyebutkan arti Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama ini yakni tentang model-model jenis cara membaca indah Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama ini ya, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat, dan kita pun juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti Bapak akan mengecek absensi kalian di aplikasi Edmodo ya. Maka dari itu kalian di Edmodo materi yang Bapak sampaikan tolong kalian kirimkan di kolom tugasnya itu ya, supaya nanti Bapak bisa merekap siapa yang menyimak materi ini dan siapa yang mengumpulkan materinya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kegiatan inti ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama mengamati objek kejadian ya, mengamati dengan seksama materi model-model jenis cara membaca indah. Kemudian nanti Bapak akan mencontohkan ya, pada video ini akan mencontohkan supaya kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Yang kedua, membaca sumber lain selain buku teks. Silakan kalian gali lagi buku-buku yang relevan, buku yang menunjang pada kegiatan pertemuan yang pertama ini. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Silakan kepada anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada pertanyaan silakan kalian ajukan ya di kolom komen. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain akan kita bahas, kita sharing ya. Dan yang terakhir di sini juga sama, silakan mengajukan pertanyaan ke Bapak apakah bisa melewat, alangkah baiknya itu pertanyaannya lewat Edmodo juga biar sekalian. Anak-anakku yang Allah Subhanahu wa taala. Pada bab pertama
Ini yang bagian ke-1 itu tentang menelaah Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Mari kita membaca ayat tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk menelaah atau mengkaji ilmu tajwidnya. Nah, di sini bisa diperhatikan ada lafaz ya ayyuha. Ini ada bacaan mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata, atau identiknya mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat seperti itu. Kemudian ada lagi lafaznya itu amanu. Ini mad badal ya. Kenapa mad badal? Karena hamzah berharokat fathah diikuti alif. Kemudian ada ar-rasula. Nah, di sini ada alif lam syamsiah karena alif lam bertemu dengan ro. Atau identik ketika ada alif lam di depannya ada huruf ro seperti itu ya, atau huruf tersebut bertanda tasydid, maka itu dimasukkan dan sering disebut juga idgham syamsiah ya, atau alif lam syamsiah. Kemudian al-amri. Al-amri ini alif lam qamariyah. Kenapa? Karena pengucapan alif lamnya itu jelas. Di sini alif lam bertemu dengan alif ya. Kemudian ada minkum. Ini ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati bertemu dengan kaf. Kemudian tanaza'tum fi, ini idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena ada huruf mim sukun, mim mati bertemu dengan fa, maka mim m-nya itu harus jelas. Kemudian yang ketujuh ada khairu wa ahsanu. Nah, ini idgham bigunah ya, bukan idgham bila gunah tapi idgham bigunah ya. Ini direvisi lagi, ini salah, tapi yang betul adalah tanwin bertemu dengan wa disebut dengan idgham bigunnah dimasukkan. Yang terakhir takwilan. Takwilan ini mad iwad. Kenapa? Karena fathah tain karena ada fathah ya. Fathah tain dibacanya itu diwakofkan sehingga dibacanya itu menjadi takwilan berubah menjadi la. Jadi lan tersebut disebut mad iwad itu karena yang tadinya tanwin lan berubah menjadi 2 harokat jadi takwila. Nah, seperti itu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua, kita membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48. Mari kita membaca dengan fasih dan benar ya. Nah, berikut ini harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Baik, selanjutnya kita kembangkan untuk kalimat atau lafal lain dari ayat tersebut ya. Silakan kalian kaji lagi ilmu tajwidnya ya. Apakah itu kalian setelah mempelajari ilmu tajwid Quran Surat Al-Maidah ini, Anda pun juga bisa mempraktekkan pada ayat-ayat yang lainnya. Baik, kita akan bahas tajwidnya Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Coba perhatikan ada lafaz atau kalimat wa anzalna anza, itu ikhfa. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu dengan za. Kemudian musaddiqal lima, ini idgham bila gunnah ya. Kenapa idgham bila gunnah? Karena tanwin bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah. Kemudian fahkum bainahum, ada ikhfa syafawi. Kenapa? Ada mim mati bertemu dengan ba. Jadi mim yang mati bertemu ba itu adalah ikhfa syafawi. Jadi harus diikhfakan. Kemudian bima anzalallahu, ini mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Kemudian yang kelima, ja'aka, mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Yang terakhir, takhtalifun. Ini di akhir ayat kita wakafkan, disebut dengan mad arid lisukun. Kenapa? Karena mad tabi'i dibacanya itu wakafkan ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita akan membaca Quran Surat At-Taubah ayat 105. Perhatikan bacaannya, kita sesuaikan bacanya dengan ilmu tajwid ya dan makhrijul hurufnya. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itulah Quran Surat At-Taubah ayat 105. Mari kita perhatikan ayat ini. Selanjutnya kita akan mengkaji dari ilmu tajwidnya. Di sini ada kalimat fasayarallah. Nah, huruf lam dibaca tafkhim tebal. Kenapa? Karena lafaz jalalah didahului huruf tanda baca fathah. Yang kedua, wa rasuluhu, hu di sini disebut madsilah qasirah. Kenapa madsilah qasirah? Karena ha dhamir didahului domah dan diikuti waw yang berfathah. Kemudian wasaturadduna. Nah, di sini hukum ro dibaca tebal tafhim ya, huruf ro berharokat fathah. Karenanya itu harus dibaca dengan tebal. Yang keempat, fayunabbiukum bima. Nah, ini ikhfa safawi seperti tadi karena ada mim mati bertemu dengan ba ya. Fayunabbiukum bima ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ta'malun, ini diwakafkan pada akhir ya, diwakafkan sehingga disebut mad alif disukun ya, karena mad tabi'i dibaca wakaf. Anak-anak yang Allah SWT, itulah membaca dan mengkaji ilmu tajwidnya. Sekarang kita akan menerjemahkan ayat yang kita bahas
sama terjemahannya. Nah, di sini ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian di sini ada Quran surat At-Taubah ayat 105. Allah SWT berfirman, wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang terakhir Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48 Allah, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 40. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, demikianlah pertemuan pertama ini. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.